Jangan lakukan ini kalau misalkan kamu mau berkembang dan juga berubah. Dulu pas masih SD, SMP, saya sendiri super pemalu, nggak berani untuk menatap orang dan nggak berani untuk komunikasi di depan banyak orang. Bahkan ketika itu masih ingat sekali ketika SMP, ketika disuruh untuk baca Al-Quran aja, itu deg-degannya minta ampun dan gemeteran suaranya itu tuh, sehingga ada yang mungkin menertawakan dan jadi gak percaya diri ketika pengen tampil di depan orang lagi kayak gitu. Nah, kenapa sih sampai gemeteran kayak gitu? Karena dulu tuh ngerasa, aduh nanti takut diketawain, aduh nanti takut salah, aduh nanti takut gimana-gimana. Banyak sekali pikiran-pikiran yang menjadikan saya nggak bisa mengeluarkan potensi diri kayak gitu. Alhasil hasilnya juga yang nggak bagus kayak gitu. Ketika presentasi, ketika ngomong di depan umum, terbata-bata, gemeteran, dan tidak banyak diperhatikan. Bahkan banyaknya itu ditertawakan karena udah banyak overthinking yang dimunculkan dan menilai diri bahwa nggak bisa kalau aku mah ngomong di depan umum kayak gitu. Nah, ini ternyata merupakan salah satu bentuk fixed mindset. Jadi menetapkan diri kita, ya udah kita bisanya gitu aja, kita nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Padahal setiap orang itu bisa berubah dan juga bisa berkembang. Itu tergantung dari pola pikirnya. Kita harus punya yang namanya itu grow mindset. Bagaimana kita punya pola pikir untuk mengembangkan potensi diri kita bisa menjadi baik dan lebih baik lagi kayak gitu. Salah satu contohnya tuh, bagi saya perjalanan karir saya sekarang cukup berkembang kayak gitu. Dulu memang awalnya ya kayak gitu kan, secara cerita sedikit kayak gitu kan, secara keinginan tuh ingin sekali mengajar, ingin jadi seorang guru ataupun dosen kayak gitu. Makanya dari kuliah itu tuh udah memplanningkan mengarah ke sana kayak gitu. Cuman ada beberapa hal yang memang perlu dilalui, seperti halnya biaya itu harus dipersiapkan, seperti halnya kesiapan mental dan juga kesiapan pengetahuan bagaimana untuk memiliki skill-skill menjadi seorang pengajar kayak gitu. Makanya dari pekerjaan itu dilalui semua, mulai dari jualan susu awalnya itu tuh, terus kerja di jadi sales kayak gitu di salah satu perusahaan penyedia wifi kayak gitu di Bandung. Akhirnya merantau ke Surabaya, dapat pekerjaan di startup jadi sales juga kayak gitu, yang gajinya itu di bawah UMR. Terus pindah lagi kayak gitu ke leasing ya UMR, dan itu sambil kuliah kayak gitu, sambil kuliah S2. Jadi curi-curi waktu, ngambil waktu agar memang bisa kuliah, agar bisa meningkatkan kualitas dan juga standar yang memang bisa memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang pengajar dosen waktu itu Pak. Nah dari sana sambil kuliah, seiring berjalannya waktu, ada banyak tantangan dan kendala, pindah lagi jadi penerbit buku ya kayak gitu. Dari penerbit buku di sana achieve sampai bisa lulus kuliah S2 saya kayak gitu. Nah di sana memang ada peningkatan secara pekerjaan, peningkatan secara skill juga, mulai dari bagaimana mengatur waktu, mulai dari bagaimana menyikapi setiap tantangan dalam dunia pekerjaan kayak gitu. Nah dari SD sampai dengan sekarang jelas sekali perubahannya tuh dalam segi komunikasi, dan juga keberanian. Di sana saya punya mindset untuk terus belajar kayak gitu, karena setiap orang pasti bisa melakukan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan kayak gitu, sesuai dengan kapasitas kita, kemampuan kita, selagi kita berusaha dengan optimal untuk menggapainya. Jadi dari sana perubahan awal itu terjadi ketika saya SMK. Bagaimana saya menetapkan tujuan hidup saya, bagaimana saya menetapkan apa-apa yang harus saya lakukan kayak gitu, mulai merencanakan step by step bagaimana saya mencapai cita-cita karir saya kayak gitu. Karena perencanaan sungguh amat penting. Tanpa adanya perencanaan akan sulit untuk mengarahkan diri kita pada hasil yang itu optimal kayak gitu. Nah dari proses-proses tersebut, akhirnya di sana
saya terus belajar ya. Termasuk di video ini saya belajar bagaimana komunikasiku bisa berkembang, komunikasi itu bisa lebih bagus lagi kayak gitu, karena udah jarang dilatih untuk public speaking karena banyaknya personal selling dan berani untuk menghadapi orang-orang baru seperti itu. Nah di sini mulai berlatih lagi kayak gitu. Hal yang penting untuk bisa memiliki growth mindset itu adalah tidak membatasi diri. Itu yang paling penting dan itu yang paling pertama. Tidak membatasi diri bahwa kita tidak bisa A, kita tidak bisa B. Lakukan, berusaha dan belajar, pasti mampu kayak gitu. Kedua, memang kita perlu menetapkan tujuan yang itu tuh jelas, tujuan yang itu tuh terarah, agar itu menjadi panduan kita, agar itu menjadi pegangan kita dan alat kontrol kita ketika aktivitas-aktivitas kita nggak mengarah pada apa yang ingin kita capai, seperti itu. Dan yang ketiga, buatlah suatu perencanaan agar mindset kita, agar perilaku kita itu bisa terkontrol dan terkendali kayak gitu. Tanpa adanya perencanaan, setelah ada tujuan tapi nggak direncanakan, sama aja itu hanyalah angan-angan, tidak mengharapkan yang sesungguhnya, tidak mencita-citakan kayak gitu. Maka dari itu perlu yang namanya itu perencanaan untuk bisa meraihnya kayak gitu. Dari grow mindset sendiri, kita tuh perlu yang namanya itu tuh menilai bahwa diri kita tuh mampu dan bisa melakukannya. Karena setiap orang itu memiliki potensi yang sama untuk meraih kesuksesan. Dan sunatullahnya itu sudah dibentuk oleh Allah, udah ada, tinggal bagaimana masing-masing dari kita menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Bukan banyak mengeluh dan bukan banyak mencari alasan akan kegagalan yang telah dilakukan. Ketika terjadi kegagalan, wajar. Tinggal bagaimana kita bangkit dari kegagalan. Dari gagal bisa menjadi tertempa dan akhirnya bisa menjadi sukses. Amin. Itu tergantung dari bagaimana pola pikir kita untuk terus kembang. Mantap coy.